semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, kita kembali membaca kartu. Seperti biasa, love reading, energi percintaan general, maksudnya energi orang banyak. Jadi rasakan dan sesuaikan. Teman-temanku, cerita apa yang akan hadir di sini yang akan terkoneksi dengan bacaan ini? Ayo kita lihat. Berharap ada ceritamu di sini sehingga ini jadi video yang bermanfaat. Ayo kita fokus. Oke. Teman-teman, saya akan keluarkan beberapa kartu untuk melihat energi seseorang kepada kamu, ya. Ada kartu ikan, ada kartu feminin, ada kartu bir, oke. Coffin, ya. Dan kartu rumah. Under the deck ada snake di sini, teman-teman. Cerita apa yang hadir di sini, teman-teman? Cerita apa yang ada di sini? Saya lihat ini energi dari seseorang yang merasakan satu kondisi hubungan yang mungkin tertular, ya. Dia merasakan berat dengan hubungan ini, dia merasakan hubungannya dengan kamu toksik, dia merasakan hubungannya dengan kamu muter-muter begitu aja tanpa perkembangan, ya, bahkan cenderung menyakitkan, dan ada keinginan dari dia untuk keluar dari situasi ini. Oke, lihat ini energi crossroad. Nah, crossroadnya di sini satu kondisi dia akan memilih, dan saya melihat bunga lili. Orang ini memilih untuk mengundurkan diri. Oke, teman-teman rasakan energinya. Siapa tahu ini adalah energi kamu, ya. Karena ini juga saya tarik sebagai gambaran kondisi hubungan. Kartu bir, energi utama di sini mengindikasikan tentang percaya diri. Percaya diri, ya. Percaya diri untuk berdiri sendiri, percaya diri untuk bertanggung jawab atas situasi yang saat ini sedang terjadi, ya. Artinya dia melihat kenyataan saat ini. Oke. Orang yang di sini mungkin ada gambaran di sini saya lihat, ya, dia berusaha membebaskan dirinya, membebaskan jiwanya dari satu feminin ini kartunya emosional, ini Venus, ya. Tertarik dengan kamu, cinta dengan kamu, iya, ada cinta. Tapi energinya lebih kepada coffin saat ini, teman-teman. Jika saya melihat perasaan orang ini sangat mencintai kamu, ya. Saya juga melihat dia sebagai orang yang sensitif, orang yang baik hati, romantis. Orang yang di sini bisa saya katakan ada kelembutan lah yang dirasakan di sini, ya, kepada kamu, karena teman-teman ini jelas sekali tentang rasa ketertarikan, ya. Fish dan Lady ini dua kartu ini menunjukkan ketertarikannya kepada kamu, cintanya kepada kamu. Orang yang di sini memang mungkin dia datang kepada kamu itu mencari cinta, ya, ingin mencintai dan ingin dicintai, itu energinya. Oke. Beberapa dari mereka ini ada energi yang sangat spiritual sekali, bahkan ke arah seniman. Ya. Ini orang yang juga kalau saya lihat
orang yang cukup menarik, contohnya begini teman-teman ya, di antara banyak orang dia ini cukup menjadi perhatian ya, jadi energinya sangat menarik. Ini orang yang matang sebenarnya ya, sehingga ada kebijaksanaan di sini yang saya lihat. Oke? Ada kebijaksanaan. Intinya ada kasih yang tulus lah dari orang ini, teman-teman, ya. Dan dengan tadi saya bilang ada kebijaksanaan dari dia. Di sini orang ini tipe orang yang mau mengalah atau mau berkorban demi perasaan cintanya. Oke? Jadi teman-teman, mengalah itu energinya ya, mengalah dalam situasi yang menurut dia hubungan antara dia dan kamu itu rumit, hubungan antara dia dengan kamu itu sulit, hubungan ini mendatangkan beban dan pikiran, hubungan ini melelahkan. Ya, melihat kartu ular sama kartu rumah hadir di sini, ini mengindikasikan ada cinta segitiga. Oke, ada hubungan yang di sini mungkin beberapa ya karena orang tua yang tidak setuju, karena di sini bir ini energi seorang ayah ya, atau parents lah, orang tua ya, dan di sini ada rumah teman-teman, artinya juga ada satu kondisi atau satu situasi yang membuat dia berpikir di sini bersama kamu itu tidak mungkin. Bersama kamu akan banyak melukai orang, menyakiti orang, ya. Bisa jadi dia akan melawan orang tua. Kalau di sini cinta segitiga, ya akan menyakiti pasangan, melukai pasangan, sehingga ada energi walaupun saya mencintai kamu yang menonton video ini, mungkin saya di sini harus mengalah. Oke? Jadi tindakan yang diambil di sini sepertinya berdasarkan cinta. Ya, jadi energinya di sini ada gambaran mengalir, mengikuti kenyataan yang ada, mengikuti energi yang terjadi saat ini demi satu stabilitas, demi satu kedamaian, ya, untuk semua. Jadi agar damai semua. Jadi energi orang ini sangat bijaksana, saya lihat. Kita luaskan, teman-teman. Ambil inti dari baris pertama ini. Kondisi hubungan kamu dengan seseorang yang saya lihat energi orang itu seperti ini. Ada gambaran orang yang di sini energinya terlihat datar. Beberapa waktu yang lalu saya melihat ya, saya ada baca energi yang seperti ini, masih di bulan ini kan. Ada perasaan yang semakin datar, ya. Saya rasa kenapa perasaan itu datar ya, karena rasa yang di sini penuh pertimbangan, dia harus melakukan ini. Ya, bahkan ada pengorbanan yang saya rasakan dari energi orang itu. Kenapa? Karena dia di sini energinya mencintai kamu. Teman-teman, saya tambahkan lagi dulu di sini, ini energinya beberapa memang cerita di dalam rumah tangga, beberapa kisah cinta, ya artinya nggak harus berumah tangga. Intinya kamu menjalin kasih dengan seseorang, artinya pacaran, oke? Cinta di dalam rumah tangga, cinta segitiga, oke? Dan beberapa ada yang di sini hanya berhayal-hayal tentang kamu. Artinya dia suka, tapi mungkin tidak diungkapkan. Suka yang di sini mungkin masih disembunyikan ya, rasa sukanya. Yuk aku tambahin kartu. Kita luaskan. Jadi teman-teman, kalau saya lihat ada rasa yang semakin dia tahan, dia tekan, ya, yang menuju ke arah coffin. Artinya dia menuju ke arah melepaskan. Mau dibilang ini bukan, mau dibilang dia ini seperti ingin mengakhiri hubungan ini dengan kamu karena ada yang lain atau seperti apa, saya melihat lebih kepada menurut dia inilah cara yang aman, inilah cara yang terbaik untuk semua orang. Jadi ini satu tindakan yang sangat bijaksana dari dia. Oke? Apalagi di sini kalau koneksinya cinta segitiga. Sepertinya ini adalah keputusan yang memang akan dipilih orang-orang yang menjalin cinta segitiga.
Atau pada akhirnya orang nggak akan mau merusak rumah tangganya, ya. Walaupun ada sih, walaupun ada beberapa yang akan sampai ke titik itu, tetapi sebagian besar orang berumah tangga saya rasa mereka tidak akan merusak rumah tangganya. Karena energinya di sini ya, ini keluar dari hubungan yang tuh. Oke. Hubungan yang toksik. Bisa jadi ya orang berumah tangga kalau mereka merasakan rumah tangganya toksik, ada indikasinya dia ingin keluar dari situ. Ya. Jadi rasakan saja teman-teman. Ayo kita luaskan, kita tambahkan kartu. Saya buka ini. Klarifikasi kartu ikan ini, fish. Jadi menurut dia ya mungkin ini yang terbaik. Ya. Ada garden. Ada menara atau the tower. Oh. Kartu anak. Banyak ya teman-teman, aku masukin ada 2. Kita buka di kartu coffin. Unconditional love. Unconditional love. Kartu bulan di sini. Ayo kita baca lagi teman-teman. Ini matahari. Aku belum nyebutin zodiak ya, nanti kita bacakan zodiak. Tuh, biar kamu lihat under the deck-nya. Teman-teman, di kartu ikan tadi energi ingin membebaskan diri, ingin melepaskan ikatan. Ya, di sini garden. Coba membuka satu lembaran baru di dalam hidupnya. Teman-teman, melepaskan kamu, ya, melepaskan kamu. Itu juga bukanlah hal yang mudah untuk dia, ya. Melepaskan kamu, coba melepaskan diri dari koneksinya dengan kamu, gitulah, ya. Coba melepaskan diri dari koneksinya dengan kamu, bukanlah hal yang mudah. Ada perjuangan yang dia lakukan di sini. Kenapa? Karena dia harus melawan perasaannya, ya, demi yang tadi, untuk kebaikan semua orang, banyak orang, itu yang dia pikirkan. Memang ya, kalau saya lihat dari energi baris pertama ini energi umumnya. Ada kemelekatan antara dia dan kamu. Ya, jadi ini kalau ada perasaan, ini rasa yang lumayan mencengkeram. Ya, ini dari perasaan dia ke kamu, lumayan mengikat, lumayan melilit kalau dari kartu ular ini, sehingga untuk melepaskan dirinya dari kamu, ini energinya ada perjuangan. Jadi bukanlah hal yang mudah untuk melepas kamu. Di sini dia coba untuk membuka diri pada satu lembaran baru yang mungkin di sini tanpa kamu, ya. Jadi ini orang berjuang. Coba membuka diri, teman-teman. Saya lihat di sebelahnya ada menara. Tetap ya, awal-awal ini dia akan merasakan sendiri. Dia akan merasakan sepi walaupun ada bersama banyak orang, walaupun ada bersama keluarga, walaupun ada di sini, ini kan public garden ya. Tetap dia itu perasaannya nelongso ya teman-teman ya. Ada merasa mau dibilang tercampak kan nggak mungkin lah. Karena ini energi yang dia pilih sendiri, tindakan yang dia lakukan atas kesadaran, ya. Jadi dia merasakan satu kondisi yang sangat emosional saat awal mula untuk coba melepas kamu, oke? Kesendirian, kesepian, tapi di sini ada perjuangan untuk keluar
dari rasa yang mengurung. Tadi ya kartu ular ini, dari rasa yang mengikat. Oke. Energi bir itu energi dia yang di sini percaya diri, ya. Namun di sini juga ada beban tekanan yang dirasakan. Oke. Coba menikmati satu awal yang di sini, mungkin satu hal yang baru ini berat untuk dia, tapi dia coba menikmati itu. Dia coba mencari kedamaian, kenyamanan, kesenangan di energi yang baru ini tanpa kamu. Jadi itu yang dia lakukan, teman-temanku. Jadi kalau kamu yang rajin ikut readingan saya, ini cerita bersambung teman-teman, karena energi yang terjadi saat saya reading kartu, ya, saat saya reading, sehingga kamu bisa jadi panduan ya, nggak hanya main-main di sini, ya, karena kartu-kartu ini berguna untuk panduan. Oke, kita melangkah. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membacakan, ya, beberapa hari yang lalu malah saya sempat membacakan, teman-teman, udah lupakan, ini orang mulai melupakan kamu. Ada kata-kata yang seperti itu. Setelah terbuka lebih dalam energinya, ini kita menangkap energi dia. Ternyata dia melakukan itu bukan karena tidak cinta lagi, ya. Ada pikiran dia di sini, ini demi kebaikan untuk banyak orang. Oke? Karena energi orang ini saya lihat bertanggung jawab, ya. Jadi apapun yang menjadi tanggung jawab dia di sini, dia mengutamakan itu. Oke? Memprioritaskan apa yang menurut dia penting, yang lebih utama di sini. Jadi kalau orang-orang berkeluarga, mungkin ya keluarga adalah utama, keluarga adalah penting. Bukannya karena tidak cinta, bukan. Oke? Bukan karena tidak cinta, karena saya juga merasakan energi yang sedih, energi yang berat, energi yang sangat emosional di energi dia. Coffin dan hati, teman-teman, indikasi unconditional love, ya, mengajarkan dirinya bahwa di sini mencintai, ya, saya tetap mencintai kamu, kata dia, ya, saya tetap mencintai kamu yang menonton video ini, tetap. Tapi ini energinya udah coffin, udah ke arah unconditional love, ya, cinta yang di sini mungkin hanya dia simpan di dalam hati, di dalam perasaannya. Cinta yang menurut dia di sini membawa terang, ya, untuk dia, bukannya untuk membakar. Jadi orang kalau bertemu api, ini kan api ini, teman-teman. Cinta itu api, ya. Ada dua konsekuensi ketika kita bertemu api. Jadi terang benderang atau justru kita akan terbakar. Kalau terbakar artinya neraka. Kalau terbakar artinya merusak, ya. Beda dengan di sini, ketika cinta menjadi penerang, maka yang diterima adalah pencerahan. Jadi ada cinta, ada api yang menyala di sini, dikendalikan, kartu coffin. Api itu diteduhkan, diredupkan, ya, sehingga api tadi jadi penerang dan mendatangkan stabilitas. Begitu ya teman-teman. Kalau ternyata punya cerita cinta, mungkin rumit, mungkin sulit untuk bersama, untuk direngkuh, pinter-pinter ya mengendalikan rasa itu. Saya bilang orang ini pintar, ya. Nggak tahu lah apakah ini juga energi kamu, ya. Biasanya membaca energi pasangan, mereka punya energi yang mirip, ya. Oke, kartu bulan. Jadi ini satu kondisi yang emosional sekali dari dia, sehingga saya katakan teman-teman, mungkin dia mengambil keputusan untuk menjauh, untuk mengakhiri, untuk menyudahi kisahnya dengan kamu. Di sini ini bukanlah hal yang bukanlah hal yang mudah, ya. Dia juga berjuang, dia juga sedih di sini. Menara sama bulan. Di kartu bulan ini di kartu bulan ini, teman-teman, ya, saya lihat dia juga coba belajar, ya, belajar menerima keadaan, ya. Ada energi yang juga spiritual di sini. Beberapa dari mereka mungkin juga sampai melakukan meditasi atau perenungan, ya, karena dia juga harus healing dengan kondisi yang menurut dia
sakit. Oke? Menyerah, sebenarnya saya tidak bilang menyerah ya. Ini bukanlah satu kondisi menyerah, tapi ini satu kondisi yang dia mengambil tindakan atas kesadaran, ya. Jadi mengundurkan diri di sini bukan menyerah, tetapi ini sebuah tindakan. Orang menyerah biasanya di sini ketika mereka kehabisan tindakan, ya. Tetapi di sini menyerahnya adalah sebuah tindakan, ya. Menyerah, mengundurkan diri, menarik diri adalah tindakan yang dia ambil, yang dia pilih. Oke? Apa lagi yang bisa saya lihat di sini? Ya, memang kalau kamu rasakan mungkin ada ketidakpedulian ya dari orang ini. Wah, saya tenggelam di energi nih. Di dia ini ada rasa ketidakpuasan juga sebenarnya, ya. Makanya aku bilang energinya bertarung, energinya berjuang. Ya, dia juga berperang di sini, teman-teman. Ya, karena dia juga merasakan ada ketidakpuasan. Itu tadi, teman-teman, ketika kita melawan perasaan, itu bukan hal yang mudah, ya. Memang harus ada perjuangan karena di sini kita perang ya melawan diri kita sendiri. Teman-temanku, oke. Jadi kalau kamu di sini merasakan ada yang menjauh, saya lihat sebenarnya masih ada cinta dari orang ini, ya. Cinta yang mungkin dia redam. Dia kalau ini api yang membara, dia coba meredupkan api itu, meneduhkan api yang membara itu. Oke. Ayo kita ambil beberapa kartu dan melihat bahasa bawah sadar dia. Secara umum akan saya katakan orang ini belajar melepaskan keterikatannya dengan kamu. Bukan berarti dia membunuh cintanya, bukan. Dia hanya mengendalikan cintanya di sini. Dia hanya mengendalikan perasaannya di sini, ya. Bukan membunuh perasaannya, bukan. Seandainya ada yang ingin dia sampaikan atau bisa dia katakan, saya akan melihat apa yang akan dia katakan di sini. Sekarang aku yakin hanya kau yang aku inginkan. Teman-teman, dalam sepinya dia, ini kan ada menara, ada kartu hati. Jadi dalam sendirinya dia, dalam dia yang di sini saya bilang tadi, dia coba buka lembaran baru yang mungkin tanpa kamu, ya, yang dia di sini ingin menutup cerita antara dia dan kamu. Dia tetap merasakan cinta yang itu ada matahari dan hati, ya. Cinta yang terus menyala untuk kamu, ya. Sehingga dia bisa membaca perasaan hatinya dengan jelas. Biasanya dalam kesendirian orang bisa melihat perasaan dengan jelas, ya. Apa yang dia rasakan di sini, dia betul-betul bisa melihat bahwa yang dia inginkan adalah kamu. Jadi seandainya bisa, seandainya ada kesempatan, mungkin dia akan memilih kamu, ya. Seandainya ada kesempatan di sini. Memang ini sulit saya lihat karena ada kartu rumah. Mungkin beberapa ada cerita orang yang sudah berumah tangga di sini dan menjalin hubungan dengan kamu atau sebaliknya, ya. Tuh kartu ular, gambaran cinta segitiga ada di sini. Gimana ini sini ya? Ayo saya ambil lagi. Jadi semakin dia menarik diri dari kamu, semakin di sini mungkin ya antara kamu dan dia jeda, ya. Dia semakin bisa melihat bahwa kamulah orangnya. Sehingga ada kartu ini keluar. Sekarang aku yakin hanya kau yang aku inginkan. Ayo saya ambil lagi. Aku minta maaf untuk setiap hal yang pernah terjadi.
ya, ingin meminta maaf. Karena apa? Karena di sini dia tahu, ya, meninggalkan kamu tidak hanya dia yang merasakan tadi beban-beban emosional di sini, ya. Dia juga tahu kamu pasti akan merasakan hal yang sama, ya. Kamu pasti merasakan ini tadi menara, ya, seperti dicampakkan, seperti diabaikan, sehingga ada kata-kata dari diri dia, aku minta maaf, ya. Ini juga bahasa dari dia, mungkin selama bersama apapun itu tentang dia dan kamu, dia ingin meminta maaf. Oke, aku minta maaf untuk setiap hal yang pernah terjadi. Ayo coba kita lihat lagi. Jadi membuat kamu itu meninggalkan kamu seorang diri itu dalam pikiran dia, ya. Ini ada perasaan bersalah sebenarnya. Oke. Tapi di sini ada energi yang lebih tinggi, ya. Apa itu? Demi kebaikan orang banyak, ya. Demi kebaikan kau dan aku, demi kebaikan mereka, ya. Demi kebaikan rumah tanggaku, rumah tanggamu, banyak, ya. Jadi energinya tinggi sekali, tidak hanya tentang kau dan aku, tapi di sini dia sudah memikirkan ini, ya, kebaikan untuk orang lain juga. Oke. Beberapa dari mereka saya melihat ini bir dan anak. Beberapa dari mereka ini seorang ayah, ya. Mungkin beberapa kamu di sini terhubung dengan orang yang mereka sudah punya anak, mereka sudah berumah tangga, walaupun tidak harus, ya. Karena di sini saya juga lihat ada gambaran mungkin orang tua yang tidak setuju atau menghalangi, karena ini kisah ayah dan anak atau anak dan orang tua. Oke, kita ambil lagi beberapa kartu. Aku suka denganmu, tapi aku tak bisa berkomitmen untuk saat ini. Lagi-lagi teman-temanku, ya. Tadi yang menurut dia hubungan ini sulit berkembang. Hubungan ini hanya akan bisa berjalan-jalan di situ-situ aja, muter-muter, melingkar-lingkar di situ aja. Pergerakan yang lambat. Nah, ular ini kan lambat, teman-teman, dia pelan jalannya, ya. Kusut. Nah, itu dia, ya. Sulit. Kartu ular juga indikasi cinta segitiga, jadi rumit, ya. Rumit. Kalau bukan cinta segitiga di sini tentang orang tua yang tidak setuju, tentang, wah, tetap rumit, ya, ceritanya. Lihat under the deck-nya di sini. Aku takut menjauh dari pasanganku saat ini, ya. Ini ada beberapa memang kartu rumah di situ. Rumah dan matahari ini kan tentang ada cerita rumah tangga di sini, ya. Ada cerita rumah tangga. Fokus kepada rumah tangga lagi, ya. Coba menyalakan api di dalam rumah tangganya lagi. Rumah tangga yang mungkin sempat dia abaikan, rumah tangga yang sempat dia tinggalkan. Rasakan, teman-teman, ini bisa saja energimu atau energi dia. Oke? Jika dia lajang, ya, fokus kepada rumah tangga yang di sini tadi, ya, tidak mau melawan orang tua, ingin patuh, ingin berbakti kepada orang tua, ada energi yang seperti itu. Walaupun dia juga harus memerangi dirinya sendiri, memerangi aku lihat ini, ya. Memerangi perasaannya sendiri. Itu kartu bulan, ya, tentang perasaan. Ayo kita ambil lagi kartunya. Sulit untuk memberikan kejelasan atau sulit untuk berkomitmen dengan kamu, itu dia energi dari orang ini. Jadi rasakan, teman-teman. Aku tak melupakanmu, aku menunggumu membuat langkah duluan. Jadi orang ini ada kata-kata dia,
Tadi udah kita ulang-ulang dari tadi, dia bukan menghilangkan cintanya kepada kamu, bukan membunuh perasaannya kepada kamu, bukan. Dia hanya mengendalikan, ya. Dia bukan memadamkan apinya kepada kamu. Dia hanya mengendalikan api itu agar tidak membakar sana sini, agar menjadi api yang teduh, menjadi api yang saya katakan penerang. Aku tak melupakanmu. Ada di sini dia bilang, aku menunggumu, membuat langkah duluan. Teman-temanku, berhati-hati. Bagaimanapun ini api, bagaimanapun ini adalah api, ya. Sedikit saja reaksi dari kamu, ini saya takutnya kembali membara, kembali terbakar. Oke? Ini yang dia lakukan di sini udah sangat bijaksana. Sangat positif, ya, sangat kalau dia mengambil keputusan, ini keputusan yang dia ambilkan berdasarkan kondisi diri dia yang seimbang. Ada perasaan, ada logika, ya. Tapi di sini sedikit saja lengah, ya. Apakah ini dari dia sendiri atau darimu? Ini bisa membara lagi, karena bagaimanapun dia berjuang, teman-teman, ya. Memadamkan api yang membara tidak karuan itu dia berjuang. Oke? Sehingga sedikit saja lengah. Gimana maksudnya sedikit saja lengah? Begini, teman-teman, kamu tahu nggak kenapa orang-orang yang sedang belajar spiritual menjauhkan diri dari dunia ramai? Sering ya lihat contoh para biku yang mungkin mengasingkan diri di hutan, para santri yang pergi mondok, apalagi mereka ini menjauhkan dirinya dari api tadi, ya. Mereka berusaha menjauhkan dirinya dari kemelekatan dunia. Jadi apapun yang membuat mereka bisa terbakar, mereka menghindari itu, menjauhkan diri dari itu. Nah, yang seperti ini nih, aku bilang, ya, ada saja sedikit percikan dari kamu mungkin, atau justru dari diri dia sendiri, ya. Saat dia lengah berjuang di sini, saat lengah berperang melawan dirinya, ini bisa membara lagi. Dan tentu saja itu akan membuat kondisi yang sakit lagi, kondisi yang rumit lagi yang di sini tadi energinya. Tuh. Ya. Jadi bagaimanapun ini tentang perjuangan dia. Yang tentu saja dengan bukanlah dengan dia katakan aku harus putus lalu apinya padam, enggak. Ya. Dia meredamnya, dia berjuang di sini, dia berperang di sini. Oke. Sehingga saya katakan jika ada sedikit aja kesempatan, wow, ini bisa menyala lagi. Ya. Ayo kita ambil lagi. Jadi teman-temanku, kalau untuk kondisi seperti ini, jagalah dirimu. Jaga dirimu agar kamu juga bisa menjaganya. Mengertikah kalian dengan kalimat ini? Dia sudah berjuang di sini. Dia sudah berjuang untuk satu hal yang baik, saya lihat. Ya. Kamu juga harus membantu dia berjuang dengan juga menahan diri. Oke? Ayo. Jadi teman-teman, dengan kita menjaga diri kita, kita juga akan menjaga orang lain, ya. Dengan kita mengendalikan diri kita, kita juga bisa menyelamatkan orang lain. Ayo, saya ambil kartu lagi. Minggu pagi teman-teman terdengar mungkin rame ya, di teras rumahku itu ada yang ngumpul-ngumpul. Aku mengagumimu, itu tidak hilang dari diri dia karena api tetap matahari di ujung sana. Oke. Jadi mungkin kamu merasakan dia mengabaikan kamu merasakan dia mencampakkan kamu, tapi inilah kenyataannya. Inilah yang sedang terjadi. Under the deck, kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintaimu. Ya. Kenapa? Karena saat dia sudah sendiri, saat dia sudah coba menahan diri, meredam rasa cintanya, dia rasakan cinta itu masih terus menyala. Ada orang yang di sini
eh, semakin jauh, ya semakin ada jarak, cintanya hilang. Tapi saya lihat di sini, walaupun jauh, walaupun mungkin di sini ada cerita yang berakhir, ada cinta yang tetap menyala. Oke? Kata tak cukup menggambarkan betapa aku mencintaimu. Unconditional love ya, energinya. Ada coffin dan kartu hati bergandengan. Coffin, hati, dan matahari bergandengan. Unconditional love, cinta yang membawa pencerahan, ya. Jadi teman-teman, api itu harus membawa penerangan untuk kamu. Jangan sampai api membakar kamu. Oke? Jadi hati-hati bermain api. Ya, hati-hati bermain api. Mulai ini kartu bolak-balik itu. Ayo saya ambilkan kartu malaikat sebelum kita menutup bacaan kita. Pesan angel untuk kamu yang mungkin sedang dalam situasi ini. Kartuku bolak-balik, terserah deh. Aku nggak lihat. Apa kata malaikat tentang cerita ini? Recovery, pemulihan, pembaharuan, penyembuhan. Jadi teman-temanku, mungkin kamu merasakan sakit, mungkin kamu merasakan yang tadi aku bilang dicampakkan, diabaikan. Jangan takut, ya. Selalu ada penyembuhan untukmu, untuk mereka yang di sini benar-benar menyerah, ya. Coffin itu orang menyerah, teman-teman. Mempasrahkan segalanya kepada semesta di sini. Jangan takut, selalu ada stabilitas untuk kamu, selalu ada kesuksesan untuk kamu. Yang tentu saja apa yang kamu lakukan di sini haruslah berdasarkan kasih dan cinta. Ya. Orang ini melakukan ini berdasarkan kasih dan cinta. Coffin dan hati. Oke. There is something bitter. Bukan bitter ya, better ya. There is something better. Kemarin oke, ya itu aja ya. Setiap tindakan kamu di sini, yakinkan ya, pastikan kamu melakukan itu atas dasar kasih. Jangan di sini mengakhiri cerita, oh dia mengabaikanku. Oke, aku akan membalasmu. Aku juga bisa mengabaikan kamu. Aku juga bisa mencari pasangan yang baru. Bukan begitu teman-teman ya. Bukan begitu ya. Menyerahnya jangan seperti itu. Itu menyerah dengan api yang semakin menyala dan membara. Ingat, api kalau membara justru akan membakar diri kita sendiri. Oke. Jadi manifestasi surga dan neraka itu sudah ada sejak kita hidup di dunia ini. Ya, ketika kita terbakar amarah, ketika kita terbakar cemburu, itu kan api membara. Itu kita udah di neraka, ya, udah di neraka itu. Romance, ya, ini cerita cinta, ya. Under the deck, forgiveness, tuh kan, disuruh forgiveness teman-teman, disuruh memaafkan, melepaskan, mengikhlaskan, yang tentu saja tadi dasarnya harus karena cinta. Oke, kamu lihat ya, akan ada penyembuhan, pemulihan, akan ada satu hal yang lebih baik, dan di sini romance. Jadi jangan takut ya, jangan takut. Yakinkan diri kita bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Tentu saja dengan kita yang dulu harus bertindak baik di sini. Ya. Seperti saya katakan, kalau kamu tadi melakukan ini, melepaskan ceritamu dengan dia, menutup ceritamu dengan dia dengan api yang justru tambah menyala, dendam misalnya ya. Bagaimana ada recovery? Kamu tambah terbakar. Jadi di sini jika ingin ya menerima hal-hal yang baik dari Tuhan, pastikan dulu diri kita baik. Oke. Baik, teman-temanku, forgiveness, memaafkan dan melepaskan, ya. Wah, nyesek deh baca cerita yang begini, teman-teman. Oke.
Jadi cerita di sini energi dari seseorang yang ini energinya tulus ya. Dia pergi melepas kamu, meninggalkan kamu sebenarnya karena kasih. Aku lihat ya, karena kasih. Oke? Bukanlah karena satu hal yang aneh-aneh. Mungkin ada, ya ada. Beberapa kali tertangkap oleh bacaanku kelompok-kelompok yang di sini pergi meninggalkan kamu karena kenakalan mereka, karena mereka ketemu yang baru ada. Tetapi ini energi dari mereka yang melepas kamu karena kasih, ya. Oke. Saya belum belum membacakan zodiak ya tadi. Teman-teman, ayo saya uraikan zodiak yang dibawa kartu di sini. Coba saya lihat dulu. Ini energi Cancer kencang sekali ya. Cancer, ada 3 kartu Cancer di sini. Teman-teman, zodiak yang akan saya sebutkan mungkin ini adalah zodiak kamu atau orang-orang yang terkait denganmu dalam cerita ini. Ada Taurus, Aries, Scorpio, Cancer, Aquarius, ada Capricorn, Leo, dan Cancer. Ya, ini yang kencang sekali energi dari Cancer. Lalu saya lihat dari Taurus, lalu dari Leo. Wah, 3 zodiak ini kencang sekali energinya di sini. Mungkin kamu terkoneksi dengan orang-orang ini. Oke. Baik teman-temanku, berharap ada yang bisa kamu petik dari bacaan ini, ya. Yang merasa tidak terkoneksi dengan bacaan ini atau menurut kalian mungkin tidak resonate dengan cerita kamu, lepaskan, karena kita dalam bacaan energi kolektif, energi umum. Teman-teman, saya Aisyah, salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.